Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul, yang kedua mengenai anatomi kepala janin, dan yang ketiga mengenai mekanisme persalinan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Panggul tersusun dari dua oskoksae, satu sakrum, dan satu oskoksigis. Oskoksae terbagi menjadi tiga, yaitu ilium, isium, dan pubis. Lebih jelasnya, panggul tersusun dari sacral promontory, ilium, isium, pubis, symphysis pubis, subpubis angel, obturator foramen, acetabulum, anterior superior iliaca spine, sacro-iliaca joint, dan os sacrum. Kemudian mengenai anatomi kepala janin, terdapat sutura frontalis, sutura sagittalis, sutura coronaria, dan sutura lamboidea. Di kepala janin ini terdapat ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Di bagian kanan dan kiri kepala janin disebut dengan os parietal dan biparietal. Mekanisme persalinan terdapat 7 tahap. Yang pertama, engagement, kemudian penurunan, fleksi, rotasi dalam, ekstansi, rotasi luar, dan ekspulsi. Engagement merupakan suatu keadaan biparietal sudah melewati pintu atas panggul. Kemudian kepala masuk ke dalam pintu atas panggul dengan sutura sagittalis melintang. Masuk ke tahapan kedua, yaitu penurunan kepala atau disensus, yang diakibatkan oleh tekanan cairan amnion dan tekanan langsung fundus bokong. Saat terjadi kontraksi usaha untuk mengejan menggunakan otot-otot abdomen, sehingga terjadilah pelurusan badan janin, maka kepala janin turun dan masuk ke dalam rongga panggul. Masuk ke tahapan ketiga, yaitu fleksi. Dengan turunannya kepala, maka fleksi bertambah. Akibat adanya tahanan dari serviks, dinding panggul, dan dasar panggul, maka terjadilah fleksi. Kepala kemudian dagu menempel pada toraks, sehingga ubun-ubun kecil lebih rendah daripada ubun-ubun besar. Posisi kepala berubah dari diameter suboccipito frontalis 11 cm diganti dengan suboccipito bregmatica 9,5 cm. Tahapan keempat, yaitu rotasi dalam atau putaran fleksi. Dalam suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir, khususnya bidang tengah dan pintu bawah panggul sampai di bidang tengah panggul. Ukuran terbesarnya anterior-posterior, kepala janin memutar mencari tahanan yang lebih rendah untuk menyesuaikan dengan bentuk rahim, kemudian ubun-ubun kecil memutar ke depan ke bawah simfisis. Kemudian masuk ke tahap ekstensi. Akibat tekanan dari uterus dan tahanan dasar panggul, sehingga terjadilah ekstensi kepala sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas, sehingga kepala harus mengadakan ekstensi untuk melewatinya. Subocciput yang tertahan di pinggir bawah simfisis akan menjadi pusat pemutaran hipomoklion, maka lahirlah berturut-turut di pinggir bawah simfisis, di pinggir atas perineum, ubun-ubun besar, dahi, kemudian hidung, mulut, dan dagu dengan gerakan ekstensi. Kemudian faksi luar atau rotasi luar, yaitu kepala bayi memutar kembali untuk menghilangkan torsi yang ada di lehernya yang terjadi akibat rotasi dalam. Ekspulsi. Setelah terjadi rotasi luar atau faksi luar, bahu depan sampai simfisis bawah, maka terjadi hipomoklion. Setelah kedua bahu ini keluar, maka selanjutnya seluruh badan bayi akan keluar mengikuti
jalan lahir.